Kak Desa, kamu ini ngapain di sini? Ngapain kita di sini? Hari ini kita mau ibadah, Kak. Tapi kita di mana nih, Kak? Di mana ya? Oh, di YouTube GKPI pada larang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu, kita siapkan hati kita, pikiran kita, sikap kita berdoa yang baik pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sebentar lagi kami berkumpul, walaupun kami berkumpul di rumah kami masing-masing, walaupun kami ibadah masing-masing secara online ini, tapi ya Tuhan, kiranya Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan, menjagai kami, menyertai kami, membimbing kami, dan kami melanjutkan ibadah kami dengan baik ya Bapak. Kami sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan Yesus. Sudah berdoa ya Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Terima kasih. Siapa Mengatakan mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. menyatakan apa yang adil, tetapi Saksi dusta saksi dusta menyatakan menyatakan tipu daya. tipu daya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil,
tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang benar. Tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi Peristiwa Petrus menyangkal Yesus itu dicatat dalam 4 kitab Injil. Apa aja sih kitab-kitabnya? Yang pertama itu ada Matius, yang kedua itu ada Markus, yang ketiga itu ada Lukas, dan yang keempat ada Yohanes. Nah, adik-adik, Simon Petrus ini dikenal sebagai murid utama Yesus Kristus. Namun di Alkitab juga diceritakan bahwa Simon Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali. Nah, peristiwa ini tuh disejajarkan dengan kisah Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Namun, terdapat perbedaan yang sangat mencolok di antara dua kisah tadi. Yang pertama, Simon Petrus menjadi tobat, dan yang kedua, Yudas Iskariot memilih untuk bunuh diri. Gitu aja fakta unik di minggu ini. Ditungguin fakta-fakta unik di minggu-minggu selanjutnya. Dadah, sehat selalu adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati kami, Kau jaga kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tema kita pada minggu ini yaitu Petrus menyangkal Yesus. Natsnya diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Ayat hafalannya Matius 10 ayat 33. Adik-adik bisa dibuka ya kitabnya. Kita mau baca nats kita secara bersama-sama. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamati-amatinya. Lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama, kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah adik-adik, Petrus merupakan salah satu murid Tuhan Yesus. Dalam kitab Lukas yang tadi telah kita baca, Petrus sempat mengemukakan pendapatnya, komitmennya untuk setia terhadap Yesus. Nah, ketika itu Petrus mengemukakan pendapatnya itu pada perjamuan malam adik-adik. Dan di sana Petrus dengan tegas mengatakan bahwa ia siap dipenjara dan mati bersama dengan Yesus. Nah, kenapa demikian? Karena Petrus mau membuktikan bahwa dirinya yang pantas untuk memimpin setelah Yesus di tengah para murid lainnya. Tetapi Yesus tahu adik-adik bahwa Petrus belum siap untuk semuanya itu. Kita bisa lihat dalam ayat Lukas 22 ayat 34 yang bunyinya, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
Nah, benar ya adik-adik, ternyata Tuhan sudah lebih tahu bahwa Petrus itu akan menyangkal Tuhan Yesus ketiga kalinya. Nah, dalam kitab Lukas juga diceritakan saat-saat Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, kakak punya cerita pada saat Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik bisa simak videonya ya. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Chris, mereka bawa Yesus kemana? Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Setelah adik-adik menonton video animasi tadi, benar ya adik-adik bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Yang pertama, Petrus berkata, "Bukan, aku tidak kenal dia." Ada terdapat pada ayatnya yang ke-57, merupakan penyangkalan Petrus yang pertama terhadap Yesus. Lalu, tidak lama kemudian Petrus menyangkal Yesus untuk yang kedua kalinya, ketika ada seorang lain mengatakan, "Engkau juga seorang dari mereka." Terdapat pada ayat yang ke-58. Tanpa ragu, Petrus mengatakan, "Bukan, aku tidak," jawab Petrus. Nah, tidak lama sejam kemudian adik-adik, ada lagi seorang yang lain dengan tegas mengatakan, "Sungguh, orang ini bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Terdapat pada ayatnya yang ke-59. Lalu Petrus menyangkal lagi Tuhan Yesus untuk yang ketiga kalinya. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu yang engkau katakan." Nah, adik-adik, dari penyangkalan yang dilakukan Petrus terhadap Yesus itu, kita dapat belajar ya adik-adik ya, bahwa seorang Petrus yang punya percaya diri yang tinggi adik-adik terhadap komitmennya akan setia terhadap Yesus itu ternyata terpatahkan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus lebih tahu bahwa ia akan menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih lihat nih adik-adik kisah 3 orang sahabat yang mereka itu sudah bersahabat sejak lama sekali. Adik-adik simak ceritanya dengan baik ya. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Bella. Kalian tahu nggak, aku ini ya orangnya rajin banget gereja. Terus nggak pernah ngelewatin untuk selalu berdoa kalau mau melakukan apapun. Nggak pernah malu buat berdoa di depan umum. Dan nggak pernah libur buat baca Alkitab tiap hari. Keren kan? Sekarang kan hari Minggu, waktunya untuk sekolah minggu. Pergi ke gereja
Kamu mau kemana? Mau ke gereja dong, sekarang kan hari Minggu. Ke gereja? Ya, mending kita main ke Ramayana aja ya. Ih, ngapain ke sana? Harusnya kan sekarang beribadah tahu. Aduh, ngapain beribadah terus? Kan kamu rajin banget tuh, 1 kali bolos nggak apa-apa. Murah lagi. Tapi teman-teman aku udah janji, aku tuh harus selalu beribadah kepada Tuhan. Gimana ya? Ayo sama kita aja. Ya, ambil jauh sama mama deh. Janji ya. Janji. Ya. Ayo, ayo. Duh, hari ini aku sudah melakukan hal yang membuat Tuhan sedih. Aku malah menerima ajakan teman-temanku untuk bermain dan memilih untuk tidak pergi ke gereja. Aku menyesal. Mulai sekarang, aku akan berusaha untuk menepati setiap kata-kata yang aku ucapkan. Nah, jadi adik-adik, jika kita lihat dari cerita Petrus tadi dan kita baca natsnya lebih jauh lagi, kita dapat belajar adik-adik bahwa Petrus mau belajar dari kesalahannya. Dia mau menjadi sosok murid yang membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata ya adik-adik dalam menyaksikan Tuhan Yesus. Dan kita juga dapat belajar dari kisah 3 orang sahabat tadi adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu malu untuk berdoa di tempat umum. Misalnya kita mau makan di tempat umum, kita pergi ke tempat umum. Nah, kita seperti biasa kita harus berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita tidak usah malu-malu untuk berdoa. Lalu kalau misalkan hari Minggu, nah waktunya ke gereja, kita harus pergi ke gereja. Atau sekarang lagi pandemi, lagi ibadah online, nah kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan secara online ya adik-adik. Oke adik-adik, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus tidak perlu malu ya adik-adik ya. Dan kita juga harus mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Sebelum menutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang sangat baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ya Bapa. Kami telah mendapat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Berkati kami ya Bapa, dan kami juga tidak akan menjadi anak yang malu ya Bapa untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan.
Jumar sude dengan basang Jaloma Tuhan salas maroha. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita, dan sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Kembali kita siapkan hati kita, pikiran kita, sikap kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, makasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, Kau telah mengajarkan pada kami ya Bapa firman-Mu pada hari ini. Kiranya ya Bapa, kami bisa selalu Bapa mengingat Tuhan teladan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, Kau yang ampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih penyertaan-Mu, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi kami. Makasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapa